Kalian yang dengan mental dan mindset seperti ini, kamu tidak akan jadi lebih tangguh. Saya tidak tahu, mungkin kalian pernah mengucapkan kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita. Kalian yang dengan mental dan mindset seperti ini, kamu tidak akan jadi lebih tangguh. Resiliensi tadi kan ketangguhan. Saya tidak tahu, mungkin kalian pernah mengucapkan kalimat ini. Misalnya kalian bilang, padahal itu jelas-jelas kamu yang gagal, tapi kamu bilang, itu bukan salahku. Aku ini hanya korban. Dosennya saja yang tidak fair, tidak adil. Teman saya saja yang usil sehingga saya tidak lulus. Kamu selalu nyari kambing hitam, menyalahkan yang lain. Ya kamu tidak jadi kuat. Karena kamu lari dari masalahmu. Jadi, ya kalau memang kalian yang variabel gagalnya, bilang iya, saya yang gagal. Nah, tapi besok akan saya perbaiki kurangnya apa. Atau yang kedua, kalian merasa, wah ini sudah rusak total, tidak mungkin bisa diperbaiki, Pak, sudahlah. Nah, ini juga pasti kalian tidak akan dapat apa-apa dari kegagalan. Kalian merasa gagal, jatuh sejatuh-jatuhnya. Tidak mungkin bangkit lagi. Apalagi terus kalian bilang, tidak ada gunanya saya berusaha, Pak, sudah, saya ini memang mungkin levelnya cuma segini. Selesai, kalian tidak akan jadi lebih kuat. Atau kalian protes, mengapa harus aku yang gagal? Apa salahku? Apa dosaku? Tiap hari bikin puisi ya. Ya sudah, kamu tidak jadi resilient, kamu tidak jadi tangguh, tidak jadi kuat. Kamu tidak percaya dengan kenyataan hidupmu. Seharusnya tidak terjadi. Ya itu sama saja, kamu meratap, lari. Dan yang paling sering mungkin kita yang terakhir itu, takdir, Pak, sudah. Kalau sudah takdir itu kamu sudah macet, sudah di situ. Ada apa-apa takdir. Oke ya, coba diingat-ingat kalian, semoga tidak ada cara berpikir begini. Karena kalau cara berpikirmu ada di sini, tidak jadi kuat kalian. Tidak jadi resilient. Intinya kalian lari dari masalahmu, tidak mengakui kegagalanmu. Ya sudah. Pelajaran dari kegagalan tidak kalian dapat, padahal kenyataannya ya memang kamu gagal. Kalau kata Nelson Mandela, jangan menilaiku dari kesuksesanku, nilailah aku dari seberapa sering aku terjatuh dan bangkit lagi. Orang hebat itu orang yang jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Kalau orang yang berusaha langsung sukses itu tidak luar biasa, mungkin karena fasilitasnya banyak, mungkin karena dia sejak awal punya modal ini, modal itu, tidak luar biasa. Tapi orang luar biasa itu orang yang mungkin saja dia jatuh, mungkin saja dia kalah, mungkin saja dia terhempas, tertindas, tapi tetap bangkit lagi. Ini orang hebat, sudah. Jadi kalau kalian ingin jadi orang hebat, kuatkan resiliensimu. Kata Konfusius, kemuliaan kita yang terbesar bukan karena kita tidak pernah jatuh, tetapi karena kita bangkit setiap kali kita jatuh. Jadi orang hebat, orang mulia itu adalah orang yang setiap kali jatuh bangkit lagi. Ya mulai ya, ini kalau diomongkan lancar, enak.
Tapi kalau dijalankan tidak sesimpel kalimatnya. Ya tadi Nelson Mandela kalimatnya pendek, tapi lihat perjuangan beliau untuk pembebasan rakyatnya dari penindasan rezim apartheid itu panjang dan pahit memang. Jatuh bangun itu pahit, tapi membuatmu tangguh. Jangan menghindari bahaya, jangan menghindari masalah. Hidup itu pasti ketemu bahaya, pasti ketemu masalah. Dan yakinlah setiap kali kalian ketemu bahaya, ketemu masalah, itu adalah kesempatanmu untuk jadi lebih hebat, lebih tangguh. Mungkin Tuhan mengarahkan ke situ dalam rangka biar kamu lebih hebat. Kalau hidupmu lancar terus, enak terus, ya daya resiliensimu mungkin tidak teruji, mungkin rendah. Oke. Nah, ini 3 bentuk resiliensi. Yang pertama recovery, yang kedua coping, yang ketiga transformation. Ini nanti tak jelasin satu-satu ya. Kalian mungkin lihat gambarnya ya paham yang dimaksud. Itu kan yang satu ada orang jatuh ke perosok ke bawah tapi berusaha untuk naik lagi. Yang kedua itu gambar bunga di tengah padang pasir, mungkin itu di tengah aspal keras, tapi dia tetap bisa tumbuh. Itu coping namanya. Yang ketiga kupu-kupu. Dari berat dan pahitnya transformasi dia dari kepompong, pada akhirnya dia jadi kupu-kupu. Sekarang sesuaikan dengan narasi hidupmu masing-masing. Bisa ndak kalian recovery, coping, dan transformation ini? Yang pertama recovery. Recovery itu bouncing back, memantul kembali. Recovery itu kembali ke titik awal lagi. Semula kita terperosok. Nah, pada akhirnya kembali lagi ke posisi sebelum terperosok. Itu namanya recovery. Jadi proses kembali setelah mengalami kesulitan, krisis, atau trauma. Kayak kalian awalnya sehat, terus sakit, terus mati-matian berobat, akhirnya sembuh. Sembuh itu kan kembali ke fase sebelum kalian sakit. Mengembalikan keadaan seperti sebelum masalah datang. Setelah gagal ujian, IP-mu 3 sih, tapi terus semester ini nilaimu jelek semua. Akhirnya jatuhlah jadi 2 apa jadi 1, apa berapa. Nah, terus semester depan kamu mati-matian berjuang, mengulang juga, terus akhirnya ya masuk track lagi, 3 lagi IP-mu. Itu namanya kalian bouncing back. Kalian memantul kembali ke arah sebelum kalian jatuh. Nah, ini ya. Awalnya hidupmu nyaman. Terus punya pacar, jadi ruwet enggak karu-karuan. Terus putus, kamu depresi. Terus kamu berusaha bangkit lagi, kembali ke situasi awal seperti kamu belum punya pacar dulu, hidupmu nyaman lagi terus. Ini namanya bouncing back. Setelah ada masalah, kamu balik lagi. Banyak orang yang setelah ada masalah jatuh, sudah tidak bangun-bangun lagi, sudah. Depresi, stres berkepanjangan. Dia tidak mampu memantul kembali. Bayangkan ya nanti kalau kalian yang ada masalah, bayangkan dirimu sedang memantul. Atau bayangkan dirimu seperti gambar itu, kalian sedang mendaki lubangmu untuk sampai ke kondisi awal lagi. Ini kalau disambungkan seperti tema Minggu Layu lah, bagaimana kita mereset hidup kita kembali.
Ini yang disebut bouncing back. Yang kedua, coping. Coping ini bouncing with, memantul bersama. Kalau ini ada yang bilang lebih hebat daripada yang pertama. Coping ini biasanya problem yang sangat berat. Kita tidak bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Sudah terlanjur ketemu masalah seperti ini. Nah, coping ini kita bisa bertahan, beradaptasi dalam situasi sulit. Tidak sekedar kembali ke kondisi semula, tapi kita hidup berdampingan dengan tantangan dan tetap tumbuh dalam keterbatasan kita. Kalau ini mungkin kalau dihubungkan nilai tadi, nilaimu jatuh sampai 2, naik lagi tidak mungkin, sudah semester 14. Nah, kalian tidak mungkin bouncing back. Yang bisa kalian lakukan apa? Bouncing with. Ya sudah Pak, IP saya mungkin ditakdirkan cuma 2, tapi dengan IP 2, ini saya akan pantang menyerah. Saya akan berjuang, tidak mau kalah dengan yang IP-nya 3 ke atas. Nah, ini namanya bouncing with. Jadi karena situasi pahitnya tidak bisa dihindari, mau tidak mau dihadapi, ya sudah, ayolah. Seperti ini saya juga siap kok. Nah, ini namanya bouncing with. Mungkin ada kalian yang sakit misalnya. Kan ada sakit tertentu yang tidak mungkin bisa 100% sembuh kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita. Mungkin diabetes lah, mungkin darah tinggi atau apa. Nah, rumus resiliensinya coping ini. Baik, saya siap hidup bersama penyakit ini, mengontrol diri, latihan, memodifikasi hidup agar tetap nyaman meskipun punya penyakit ini. Ini namanya bouncing with. Mungkin kalian dulunya kaya, tiba-tiba miskin. Dan tidak mungkin kalian bisa balik segera ke kaya raya seperti dulu. Tapi bukan berarti kalian hidupmu gelap terus depresi. Tidak. Kalian masih bisa dengan rumus bouncing with ini. Ini kalau mungkin ada peribahasa itu di barat, istilahnya apa? Sleeping with the enemy. Tidur bareng musuh. Sebenarnya kalian tidak suka, tapi ya tidak apa-apa, mau gimana lagi. Jadi kalau kalian mikir hidupmu di dunia ini dengan segala ancaman gempa bumi, kiamat, dan macam-macam, itu kan ada yang bilang secara ekologis kita itu sleeping with the enemy. Tapi dengan kemampuan resiliensi ini, meskipun tidurnya bareng musuh, tetap kita bisa enak tidur, ya ngorok, ya seneng, tidak masalah. Ini namanya bouncing with. Jadi istilahnya memantul bersama. Kayak kalian kehilangan misalnya, kayak tadi loh, kehilangan pasanganmu misalnya. Itu kan beratnya luar biasa. Alternatifnya kan 2, kamu kembali lagi nyari lagi seperti yang awal, atau ya sudahlah, kamu terbiasa kok hidup dalam situasi patah hati, enak-enak saja itu, nyaman-nyaman saja itu namanya bouncing with. Coba ya, nanti makanya tadi saya bilang, coba perhatikan hidupmu, kalian ingin ada di titik mana untuk resilient ini. Jadi bouncing kayak tadi ya, yang sebelumnya bouncing back atau bouncing with. Kalau ini ada yang bilang ini yang paling hebat. Namanya bouncing forward. Memantul maju, transformasi. Kalau ini tidak sekedar kuat menghadapi masalah, tapi juga justru masalah itu jadi titik pijak dia untuk berubah lebih baik. Ini namanya bouncing forward.
Dengan menghadapi masalah kita jadi lebih kuat, lebih bijak, lebih matang, lebih kritis. Ini namanya bouncing forward. Setelah sadar kayak tadi, setelah sadar nilaimu jatuh, misalnya, dan tidak bisa diperbaiki, ya kalian bisa menerima. Tapi dengan pijakan itu, sekarang kamu mereformasi dirimu besar-besaran. Kamu jadi anak tekun, kamu jadi anak yang lebih serius, kamu bertransformasi berarti. Bouncing forward. Memantul maju jadi lebih baik. Nah, coba perhatikan ya teman-teman 3 bentuk resiliensi ini. Di sekitar kita ada banyak sekali masalah. Kalian bisa kalau sanggup menghapus masalah itu biar masalah di sekitarmu habis, terus kamu kembali nyaman hidupmu, bouncing back. Atau tidak bisa Pak, daya saya terbatas, tapi minimal saya bisa bertahan dan tidak rusak. Meskipun di tengah padang pasir, saya masih bisa tumbuh, berbunga dan indah. Ini bouncing with. Saya tidak tahu nanti tuntutanmu dituruti apa enggak. Tapi pastikan kamu tidak merusak dirimu sendiri. Pastikan kalian tetap bisa bouncing with, tetap bisa tumbuh, berkembang indah. Apapun situasinya. Apalagi kalian bisa transformation. Dengan berpijak pada masalah itu, kalian jadi lebih hebat. Lebih bijaksana. Lebih berani. Lebih tangguh. Lebih luar biasa. Ini namanya transformation. Oke, baik. Itu ya, perkuat 3 aspek ini dalam hidup kalian. Hidupmu akan jauh lebih kuat, tidak lagi gampang burnout tadi, kelelahan atau depresi. Ya kalau tadi problemnya 3, narsis, burnout, depresi, ya paling tidak sisa narsisnya kan gampang. Narsis itu alamiah saja sih, orang pengen divalidasi, diakui orang biasa saja. Efeknya tidak terlalu berat dibandingkan yang burnout sama depresi tadi. Jadi kuncinya di daya resiliensimu. Baik, sekarang kita cek. Gimana sih caranya mengembangkan resiliensi? Saya mencatat setidaknya ada 8 cara untuk mengembangkan resiliensi. Yang pertama tentu saja, apapun yang berhubungan dengan self-improvement, perbaikan diri, itu harus diawali dari self-awareness. Mengenali diri kita sendiri. Ya enggak mungkin lah kita bisa bertahan tanpa mengenali diri kita. Jadi diawali self-awareness. Emosi-emosi kita, pola pikir kita, kelemahan, kelebihan kita. Ayo kita kenali. Tanpa kita kenal diri kita, ya bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi zaman yang tadi tidak pasti, chaos dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama adalah membangun kesadaran diri, sadari. Saya tidak tahu dalam sehari-hari sejauh mana kalian hidup dengan sadar. Keputusan-keputusanmu hasil renungan yang matang, tidak sekedar ikut arus. Jadi sadari dirimu, sadari setiap keputusanmu. Dengan dasar mengenali emosi, pola berpikir, kelemahan dan kelebihanmu. Kalau sudah sadar, terus yang kedua mengelola pikiran. Ini uraian panjangnya boleh kembali ke sesi mindset dulu. Kita ada ngaji filsafat tema mindset. Misalnya gini, mengelola pikiran itu.
self-talk kita, mari ngambil self-talk yang positif, jangan yang negatif. Jadi self-talk positif itu apa? Pernyataan kita untuk diri kita sendiri. Aku sebenarnya bisa kok. Mungkin kemarin kurang tekun saja, besok aku akan lebih tekun. Ini lebih positif daripada kalian bilang, aku gagal, memang aku ini ndak cakep, aku ini ndak. Ini self-talk negatif. Bikin self-talk positif. Kalian nembak ditolak yo, biasa hidup itu ada diterima, ada ditolak. Sebenarnya dia ndak sadar saja sih nolak saya misalnya gitu. Dia ndak tahu istimewanya saya gitu. Istimewanya saya itu ditolak tapi tetap wah gitu. Kayak pokoknya kamu ngomong dengan dirimu yang positif saja. Seandainya ada kelemahan, bahasakan itu sebagai tantangan. Bukan kelemahan yang menjatuhkan kita. Terus reframe itu kita ngasih frame baru. Kita berhadapan dengan masalah itu kita melihatnya bukan wah ini menjatuhkan, ini enggak. Kita membacanya ini peluang untuk saya tumbuh. Ini peluang untuk nambah pengalaman. Ini peluang untuk latihan berani. Ini peluang. Ini reframing namanya. Jadi ini berhubungan dengan mengelola pikiran. Kemudian latihan menerima hal-hal yang di luar kendali dan mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Ini sama ya, di Stoik juga ada banyak pandangan itu. Jadi ini kunci kedua. Pikiran kita nanti jadi sumbernya ketenangan hidup. Yang ketiga, ya kalau ini niscaya ya, kesehatan fisik. Ya tetap kalian harus sehat. Sejernih apapun pikiranmu, kalau tidak sehat, ya lemes. Tidak ada gunanya. Pikiranmu tinggi-tinggi kalau kamu sakit. Gaya hidupmu yang sehat. Kemudian kuatkan jaringan sosial. Nyari circle yang mendukung. Jangan circle yang toksik. Nanti mungkin minggu ketiga ya, bulan ini kita membahas support system. Antara lain jaringan sosial yang mendukung. Penting adanya teman, jangan gaya kita itu tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Akan selalu ada kepentinganmu dengan orang lain. Bahkan misalnya kajian kayak gini tuh, kamu Pak, saya datang sendirian kok Pak, duduk sendirian, tidak butuh lain. Bayangkan kalau lingkunganmu tidak support, misalnya beberapa ada yang seneng sandal-sandal yang bagus terus sandalmu hilang, itu kan tidak bisa, kamu tidak ada hubungan dengan yang akan selalu ada hubunganmu dengan orang lain. Se-introvert apapun dirimu, emangnya kamu tidak pakai baju? Bajumu itu apa ya? Kamu nanam kapas sendiri, kamu memintal sendiri, bikin kain sendiri kan? Ya tidak. Kemudian ngaji saat ini kamu butuh takmir yang nyiapin kopi, yang nyiapin tempat. Ya tidak bisa kita sendirian. Support system penting. Maka membangun resiliensi juga perlu jaringan sosial yang mendukung. Kemudian tentu saja spiritualitas bisa menguatkan resiliensi. Sabar, tawakal itu menguatkan sudah. Kemudian belajar dari kegagalan. Setiap kali gagal, coba kalian tanya, aku bisa belajar apa dari sini? Apa yang harus saya tingkatkan biar tidak gagal lagi? Jadi kamu malah upgrade setelah gagal. Setiap kali jatuh, jadi modalmu untuk lebih kuat, lebih kokoh. Membangun resiliensi juga, kalian harus berlatih untuk fleksibel dan adaptif.
Zaman berubah-ubah, situasi naik turun di luar kontrolmu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah situasi, tapi kalian bisa mengontrol, mengendalikan dirimu. Mungkin caramu beraktivitas, caramu bekerja, dan lain sebagainya, sesuaikan dengan kondisi. Jadi orang yang fleksibel, tidak kaku. Nah, kalau kalian tidak kaku, itu lebih mudah menyikapi perubahan-perubahan situasi. Kemudian mendukung resiliensi juga adalah punyalah harapan tapi yang realistis. Ya, punyalah cita-cita tidak masalah, tapi juga jangan berlebihan. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Yang tidak mungkin jangan ditarget. Kenapa? Sumbernya stresmu. Sumbernya depresimu. Mimpimu terlalu besar. Nah, ini menguatkan resiliensi. Pada akhirnya nanti saya pakai begini. Jadi itu indikator cara melatih resiliensi ya. Jadi resiliensi itu ada banyak dimensinya. Ada pikiran, emosional, sosial, spiritual, praktis, dan fisik. Yang pikiran itu berarti tadi ya, memahami, memberi makna, melihat dengan frame yang berbeda. Nah, itu pikiran. Berarti kalian cara melatihnya, melakukan reframing, latihan menulis jurnal, latihan menulis pelajaran dari setiap kesulitanmu. Itu melatih kemampuan resiliensi kognitifmu. Kemudian emosinya juga dilatih. Mengendalikan cemas, takut, marah, gimana caranya tenang. Misalnya, itu saya kasih contoh ya, caranya. Biasakan tidak terburu-buru. Kalau emosinya terlalu melonjak-lonjak, pause sebentar. Apa pause itu? Berhenti sebentar. Terlalu senang, atau terlalu sedih, atau terlalu marah, atau terlalu kecewa, itu kan sedalam itu yang kamu rasakan. Coba jangan memutuskan apa-apa dulu, berhenti dulu sebentar. Kalau mengikuti hadis itu kan, kalau kamu marah sedang berdiri, duduklah. Sedang duduk, berbaringlah. Itu maksudnya berhenti dulu. Jangan melakukan apa-apa, jangan memutuskan apa-apa. Ini dalam rangka mengendalikan emosi. Kemudian secara sosial, tadi ya nyari jaringan, nyari teman. Bangun relasi yang tulus, tidak sekedar formalitas. Cari komunitas yang memungkinkan kalian belajar empatik. Bukan komunitas yang hanya nyari seneng-seneng saja, kemampuan sosial skillmu tidak meningkat. Secara spiritual juga begitu ya. Secara spiritual, perbanyak ibadah, zikir, kemudian banyak baca-baca buku filsafat misalnya. Itu kan meningkatkan spiritualitasmu. Paling tidak kan kamu tidak mikir macam-macam. Yang dipikir moco buku tidak paham-paham. Itu kalau tidak jadi marah, tidak jadi kecewa. Kamu tuh paling sumpek membaca buku filsafat, Pak, tidak paham-paham saya, Pak. Itu paling tidak teralihkan sebentar. Nah, ini spiritual. Ya kan resiliensimu akan lebih kuat kalau kamu sadar tujuan. Nah, tujuan itu bisa diambil dari filosofi hidupmu atau makna-makna spiritual. Kemudian dari aspek praksis atau tindakan kalian untuk bisa lebih kuat, boleh kok kalian meningkatkan kualitas dirimu. Misalnya kamu latihan latihan digital apa, nambah kemampuan bahasa apa, itu pasti membuatmu lebih tangguh. Semakin kamu nambah skill, semakin kamu hebat, kuat. Kemudian biasakan
Ini mendukung resiliensi. Kalian punya target apapun, rencananya jangan hanya satu. Ini plan A, ini plan B, ini plan C. Plan A gagal ya plan B. Plan B gagal ya plan C. A, B, C gagal semua, ganti rencana. Loh, caranya begitu. Karena planmu hanya satu, ya ketika gagal selesai. Nah, itu ya. Oke, dan fisik tentu saja kesehatan. Jadi penting. Terus, yuk dilanjutkan. Kita filsafatan sebentar. Karena ngaji filsafat, nanti dianggap motivator saya kalau ngomong itu terus ya. Ayo filsafatan ya. Kita lihat perspektif-perspektif tentang resiliensi dari tradisi filsafat. Saya perbanyak dari kelompok filosof eksistensial. Sebenarnya saya ingin masuk juga ke stoik dan lain sebagainya, tapi ya sudah terlalu sering kita bicara stoikisme. Nah, kita belajar ya dari para filosof eksistensialis. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Dia bilang, hidup ini memang tentu saja diliputi kecemasan, angst, dan paradok. Berarti apa? Resilient itu kita tetap memilih hidup yang otentik meskipun cemas, meskipun paradok, meskipun tidak jelas. Itu kata Kierkegaard. Itu Viktor Frankl tentang resiliensi. Baik, itu gambarannya ya para filosof. Sekarang ke tasawuf. Kalau ini sih konsepnya kalian paham ya. Meningkatkan resiliensi khas tasawuf. Resiliensi itu berarti kondisi jiwamu yang pantang menyerah untuk berikhtiar, sabar, istiqomah mengikuti prosesnya, warok, mampu menahan diri, mengendalikan diri, qanaah, kalian siap menerima apapun pemberian Tuhan padamu. Jadi ketika jiwamu terbentuk dengan 4 karakter ini, bisa dipastikan daya resiliensimu tinggi. Kalian siap berikhtiar, sabar mengikuti proses jatuh bangunnya, senantiasa warok, mampu mengendalikan dirimu, mengendalikan batin pikiranmu. Ya kalau dalam konteks agama tidak sampai terjatuh pada hal-hal yang dilarang. Kemaksiatan, dosa kecil maupun dosa besar. Dan qanaah. Qanaah itu jiwamu yang ridho dengan apapun jatah pemberiannya Allah. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, jalankan itu, fungsikan itu untuk melakukan 3 hal. Kalau dalam tasawuf ya. Yang pertama, kita fungsikan untuk tawajud. Yang kedua, untuk tajarrud. Dan yang ketiga, untuk tazkiyatun nafas. Tawajud itu menemukan yang maha wujud. Sampai pada yang maha wujud, sampai pada Allah. Jadi daya resiliensi kita itu adalah jembatan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Itu tawajud. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Motifnya apa? Biar lebih dekat dengan Allah.
Ini dulu kita pernah belajar patah hati menurut sufisme itu bagaimana setiap kali luka itu hakikatnya apa? Terbukanya diri terhadap cahayanya Allah. Kita itu lebih sering ingat Allah ketika jatuh dibandingkan ketika tegak. Diakui saja. Kalau pas ada masalah kan kamu terus tiba-tiba jadi orang soleh dadakan. Ada puasa Senin Kemis, sholat tahajud kan jadi begitu. Bayangkan kalau tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang masalah itu mengantarkanmu pada Allah. Itu yang disebut tawajud. Yang kedua tajarrud. Tajarrud itu masalah itu menyadarkanmu untuk tajrid, melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Tidak lagi melekat terhadap yang duniawi. Itu namanya tajarrud. Jadi kalau kemarin kamu serakah, kamu ambisius, kamu begitu gagal, kamu sadar ternyata seilusi itu dunia. Nah, terus kamu mulai bisa pelan-pelan melepaskan keterikatanmu. Itu fungsi tajarrud. Dan pada akhirnya bisa tazkiyah. Bersih dirimu. Kalau sudah tajarrud, tawajud tentu saja bersih sudah. Jiwamu yang bersih. Jadi resiliensi secara spiritual bisa mengantarkanmu pada Tuhan, membebaskanmu dari keterikatan duniawi dan membersihkan jiwamu. Itulah kenapa resiliensi penting. Kalau di surat Al-Hadid ditegaskan likaila taksau alama fatakum wala tafrohu bima atakum. Supaya engkau tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan padamu. Biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, ini berarti orang yang kuat, daya resiliensinya tinggi. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ada satu peribahasa menarik dalam bahasa Arab ya. La tahzan ala ma fataka fa inna ma fataka lam yakun liyusibaka. Jangan bersedih atas apa yang luput darimu. Karena apa yang luput darimu memang bukan ditakdirkan untukmu. Ini boleh dibikin spanduk bagi yang patah hati. Nah, ya. Iyalah. Dalam hidup ini kita pasti mengalami kehilangan, tapi jangan sesedih itu. Karena apapun yang hadir dan pergi dalam hidup kita sudah dijatah oleh Allah. Jadi jangan sedih kalau ada yang lepas, ada yang luput. Karena tidak mungkin lepas kalau itu jatah kita. Dan tidak mungkin akan menetap di kita kalau itu bukan jatah kita. Maka fa inna ma fataka lam yakun liyusibaka. Sesungguhnya apa yang menimpamu adalah tidak apa yang luput darimu berarti bukan sesuatu yang ditakdirkan untukmu. Ini lagi-lagi menguatkan kita ya, resiliensi. Ada kalimat menarik dalam Bhagavad Gita. Ini nasihatnya Sri Krishna pada Arjuna. Kalimatnya, hanya pada pelaksanaan engkau mempunyai hak dan tidak sama sekali pada hasilnya. Janganlah hasil dari pekerjaan itu menjadi alasanmu. Dan jangan juga engkau membiarkan dirimu tidak melaksanakan pekerjaanmu.
Ini kan Arjuna sedang ragu-ragu ini. Masa saya serang? Masa saya jatuhkan? Masa saya bunuh? Ini saudara-saudara saya semua di depan saya. Tapi kan terus Krishna mengingatkan, sudahlah. Kalau itu memang tugasmu, jalankan saja. Tidak usah terlalu panjang, terlalu overthinking, mikir hasilnya apa, efeknya apa. Jadi karena apa? Karena menjalankan kewajiban itu hak kita, tapi hasilnya bukan hak kita. Jadi hasilnya haknya Tuhan. Jadi jangan hanya karena memprediksi hasil terus kita tidak melakukan pekerjaan kita. Jangan juga engkau biarkan dirimu tidak melaksanakan pekerjaanmu. Ini dalil yang terakhir ini untuk kita semoga jangan males. Kalau bukan kita yang menjalankan kewajiban kita, terus siapa? Kalian mahasiswa, kalau bukan kalian yang belajar, terus siapa? Kalian yang DPR, kalau bukan kalian yang mewakili rakyat, terus siapa? Kalau bukan kalian yang mengelola, misalnya para pejabat Indonesia, lah terus siapa? Lah kewajibanmu memang itu. Seperti saya bilang tadi, segala kekacauan ketika orang mulai lari dari kewajibannya, apalagi terus jatuh egoistik tadi. Terakhir, Mary Ann Ratmaservusius, penulis seniman. Keberanian tidak selalu menggelegar. Terkadang keberanian adalah suara lembut di penghujung hari yang berkata, aku akan mencoba lagi besok. Ini menggambarkan resiliensi yang tinggi ya. Hari ini gagal tidak masalah, besok aku ulang lagi. Hari ini jatuh tidak masalah, besok aku kembali lagi. Dan tidak perlu woro-woro, tidak perlu menggelegar, tidak perlu harus cerita kemana-mana, posting selfie kemana-mana. Ya karena kalau kamu tidak posting selfie kemana-mana, besok saya mau bangkit lagi, mau. Kalau tidak bangkit malu. Sudah terlanjur woro-woro, terus tidak sido. Akan aku taklukkan dunia besok. Wis muni ngono terus tidak lulus lagi. Nah itu kan izin. Jadi ya tidak harus menggelegar, tidak harus ramai, tapi diam-diam tegaskan, aku akan kembali. Nah, dan itu mungkin lebih terasa dalam dirimu.